Makanya para ulama dulu luar biasa. Ulama-ulama kita dulu kalau sudah bicara tentang Nabi Muhammad, saudara, mereka berbicara tentang Nabi Muhammad penuh dengan adab, penuh dengan akhlak. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, guru dari Imam Syafi'i, beliau kalau sudah ditanya tentang Rasulullah, beliau nggak mau jawab. Tentang hadis Rasulullah, beliau nggak mau jawab kecuali setelah beliau pakai pakaian yang rapi, setelah mandi, setelah pakai minyak wangi, setelah beliau berwudu, baru beliau mau sebut hadis Nabi Muhammad. Kenapa? Ta'zim, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Karena yang disebut ini bukan sosok biasa, yang disebut adalah kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai Al-Imam Malik kalau sudah masuk Madinah, beliau nggak mau pakai sandal, saudara. Beliau takut menginjak tempat yang pernah diinjak baginda Nabi besar Muhammad. Akhlak luar biasa. Sampai ulama-ulama Nusantara pun mereka mengajarkan kita, mendidik kita dari dulu bagaimana kita beradab kepada Rasulullah. Termasuk ada seorang ulama besar di Indonesia. Beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Kiai Hashim Asy'ari Pak Bu punya satu kitab, judul kitabnya Tanbihat Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Kitab yang berisi tentang peringatan-peringatan wajib bagi mereka yang mencampur adukan maulid dengan kemunkaran, saudara. Kenapa Kiai Hashim sampai nulis kitab ini, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hashim Asy'ari? Kenapa beliau sampai menulis kitab ini? Karena beliau melihat di zaman itu ada sebagian orang-orang yang mengadakan maulid Nabi, tapi mengadakan maulid Nabi dicampur dengan kemunkaran. Contohnya apa, kata Kiai Hashim Asy'ari? Salah satu contohnya ada yang bikin maulid Nabi tapi ikhtilaf, laki perempuan duduknya dicampur. Saya mau tanya, yang seperti itu ada atau tidak? Kurang kompak, ada atau tidak? Itu namanya mencampur maulid dengan kemunkaran. Itu yang dilarang sama Kiai Hashim Asy'ari. Ada lagi contohnya, mohon maaf kalau di Aceh mungkin nggak ada, tapi kalau di beberapa provinsi saya temukan tuh kadang-kadang ada yang mengadakan maulid, siangnya bagus, maulid, sholawat, istighosah, tablik akbar, malamnya tasyakuran, undang dangdut, saudara. Ada yang begitu tuh, masya Allah. Ini yang begini Pak, ibarat orang wudhu pakai air kurang kompak, pakai air kencing. Saya mau tanya, wudhu pakai air kencing suci atau najis? Suci atau najis? Bersih atau kotor? Niatnya bagus, bikin maulid, tapi pakai cara yang munkar. Ibarat wudhu pakai air niatnya bagus, pengen wudhu, tapi caranya salah. Akhirnya bukan dapat pahala, malah dapat doh. Na'udzubillah min. Singkat cerita, saudara, Kiai Hashim Asy'ari dalam kitabnya Tanbihat Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat, di situ beliau menyebutkan 10 tanbihat, ada 10 peringatan. Saya nggak mau sebutkan semuanya. Kalau saya sebutkan satu persatu, akhirnya namanya bukan ceramah tapi ngaji, saudara. Saya sebutkan satu saja. Bagaimana ketika Kiai Hashim berbicara tentang adab di dalam menyebutkan baginda Nabi besar Muhammad, At-Tanbihut Tasi', peringatan yang ke-9. Di situ Kiai Hashim Asy'ari menyebutkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam As-Subki, pernah suatu saat Pak Bu, Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadisnya hadis populer Pak, hadis yang masyhur, sudah umum di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan ulama, yaitu hadis tentang seorang perempuan Makhzumiyah, perempuan berdarah biru yang mencuri dan akan dihukum potong tangan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ada sebagian orang yang mendatangi Nabi untuk melobi, ya Rasulullah, jangan dipotong, kasih kompensasi. Ini perempuan berdarah biru, putri bangsawan, jangan dipotong tangan. Saudara, Nabi Muhammad SAW begitu diminta untuk tebang pilih dalam urusan hukum, bagaimana jawaban Nabi, saudara? Nabi marah luar biasa. Saking marahnya Nabi sampai beliau mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, apa yang menghancurkan mereka? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Giliran ada rakyat kecil, orang miskin dianggap melanggar, langsung ditegakkan hukum. Betul? Tapi giliran orang kaya, pejabat, korupsi triliunan, bisa lolos dengan enaknya ke Singapura, ke luar negeri, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini kata Nabi Muhammad yang menghancurkan negeri kita. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersumpah, Pak Bu. Apa sumpahnya Nabi Muhammad? Wa aymallah, law anna Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, jangankan perempuan tadi, jangankan si perempuan itu, andai kata putriku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku potong tangannya, kata Nabi, saudara. Saya mau tanya orang Aceh, orang Sipanggoling, jawab yang kompak. Putri Fatimah, putri suci, mencuri mungkin atau tidak? Mustahil. Fatimah dididik Rasulullah, nggak mungkin mencuri. Tapi kenapa Nabi Muhammad jadikan contoh? Saking Nabi Muhammad ingin memberikan contoh yang paling kelak. Jangankan perempuan tadi yang katanya darah biru, andai kata putriku, aku potong tangannya. Saudara, saya tidak mau panjang lebar bahas isi hadis ini. Tapi yang ingin saya bahas adabnya Al-Imam Syafi'i ketika mengutip hadis tersebut, saudara. Kiai Hasyim Asy'ari yang menceritakan, Al-Imam Syafi'i ketika mengutip hadis tersebut, beliau tidak berani menyebutkan nama Siti Fatimah, saudara. Beliau rubah, lau anna fulanah sarakat. Beliau nggak berani menyebutkan nama Siti Fatimah. Beliau merasa ini konteksnya negatif, contoh dalam hal yang kurang enak. Saya nggak berani menyebutkan nama Siti Fatimah. Makanya ketika beliau menukil hadis tersebut, beliau rubah. Tadinya lau anna Fatimah, andai kata Fatimah mencuri, dirubah sama Imam Syafi'i, andai kata fulanah mencuri. Kenapa? Saking adabnya sama Rasulullah. Bukan beliau mau rubah-rubah hadis, bukan. Hadis ini populer, ulama semuanya tahu. Tapi begitu nama Siti Fatimah disebutkan dalam konteks yang kurang pas menurut Imam Syafi'i, beliau nggak berani sebut. Kata Al-Imam Subki, kenapa? Karena itu adabnya Imam Syafi'i kepada Rasulullah. Imam Subki menjelaskan, kalau Nabi Muhammad yang menyebutkan pantas, bahkan itu luar biasa menunjukkan keadilan Nabi. Kalau Nabi Muhammad yang menyebutkan pantas. Tapi kalau selain Nabi Muhammad yang menyebut, kurang pantas. Saya punya contoh yang sederhana. Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau jadi dai, ceramah keliling kemana-mana, jadi tokoh, ustadz muda. Saudara, andai kata setelah beliau keliling ceramah kemana-mana, tahu-tahu beliau melakukan kesalahan sedikit, ayah beliau Habib Hasan marah ke beliau. Ayah marahin anak, wajar atau tidak?
Wajar atau tidak? Walaupun anaknya udah jadi ulama besar, saudara. Kalau ayah yang ngomelin anak, wajar. Tapi kalau murid beliau ngomelin beliau, pantas atau tidak? Nggak pantas, saudara. Begitu juga pada hadis tadi, kata Imam Syafi'i, kalau Nabi yang menyebutkan itu pantas. Tapi kalau saya yang menyebutkan, walaupun cuma hikayah, walaupun saya cuma meriwayatkan hadis Nabi, saya merasa takut kurang ajar sama Rasulullah dan putrinya kalau menyebutkan itu, saudara. Masya Allah, saudara, kata Kiai Hasyim Asy'ari, apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i dan yang ditetapkan oleh Al-Imam Subki, adabnya kepada Rasulullah dan Siti Fatimah, kata Mbah Hasyim Asy'ari, inilah yang wajib untuk kita jadikan contoh, kita jadikan qudwah, kita jadikan pegangan, kita jadikan landasan di dalam beradab kepada baginda Nabi besar Muhammad